Oke, baik, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Tugas presentasi tentang Torch dan Tearch. Pengertian Torch. Charge pada prosesor, yaitu pengertian, yaitu charge di dalam prosesor yaitu sebagai inti prosesor atau CPU. Core adalah unit pemrosesan individu di dalam sebuah chip prosesor. Masing-masing core dapat menjalankan instruksi program secara mandiri. Fungsinya semakin banyak cores dalam sebuah prosesor, semakin banyak tugas yang bisa dijalankan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja komputer, terutama untuk tugas yang membutuhkan banyak komputansi. Contohnya, prosesor Quad-K memiliki 4 cores, yang berarti bisa menjalankan 4 tugas secara paralel. Pengertian DERS. DERS atau DER adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah prosesor yang berjalan di komputer. DER memungkinkan proses untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Prinsip kerja cores. Ambil instruksi. Core mengambil proses dari memori utama RAM atau CPU, kemudian dikode atau penerjemahan instruksi yang diubah menjadi perintah yang dipahami oleh perangkat keras prosesor seperti operasi aritmatika, logika atau pengontrol. Kemudian eksekusi atau eksekusi instruksi. Core menjalankan perintah yang telah diterjemahkan. Tugas ini melibatkan unit pemrosesan seperti ALU atau unit logika aritmatika untuk operasi matematika dan logika. Kemudian tulis kembali atau menyiapkan hasil eksekusi disimpan kembali ke memori atau register untuk digunakan dalam oper. Kemudian pengulangan siklus ini terus berulang untuk setiap proses. Prinsip kerja DERS. Yang pertama, pembagian tugas. Sebuah proses yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa tugas yang lebih kecil. Setiap tugas ini kemudian dapat ditugaskan ke sebuah DER yang berbeda. Kemudian eksekusi paralel. DER ini dapat dieksekusi secara paralel oleh CPU. Ini berarti sebagai bagian dari program dapat berjalan secara bersamaan sehingga meningkatkan kinerja dari DERS. Berbagi sumber daya. Semua DERS dalam suatu proses berbagi sumber daya yang sama seperti memori. Ini berarti data yang diubah oleh suatu DERS dapat dilihat oleh DERS lainnya. Yang keempat, context switching. Ketika CPU berlari dari suatu DERS ke DERS lainnya, proses ini disebut context switching. Sistem operasi akan menyimpan keadaan dari DERS yang sedang berjalan dan memuat ke dalam keadaan dari DERS yang akan dieksekusi. Analogi sederhana dari DERS. Bayangkan sebuah restoran yang sangat sibuk. Prosesnya adalah melayani semua pelanggan. DERS di sini bisa diibaratkan sebagai para pelayan yang masing-masing menangani tugas tertentu, seperti mengambil pesan, menyiapkan makanan, atau menghidangkan makanan. Meskipun semua pelayan bekerja untuk tujuan yang sama atau melayani pelanggan, mereka dapat mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan sehingga pelayan menjadi lebih efisien.
Perbandingan spesifikasi dua buah laptop dari sisi core dan DIA serta penunjang lainnya, RAM, clock speed, dan lain sebagainya. Charge. Bayangkan charge sebagai inti dari prosesor. Semakin banyak charge, semakin banyak tugas yang bisa dijalankan secara bersamaan. Ini seperti memiliki beberapa pekerja untuk menyelesaikan tugas yang berbeda. DIAs adalah bagian kecil dari sebuah core yang dapat menjalankan tugas secara mandiri. Semakin banyak DIAs, semakin efisien sebuah core dalam perjalanan tugas yang kompleks. RAM, Random Access Memory atau RAM, adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami lag. Clock speed mengukur beberapa cepat prosesor dapat menjalankan instruksi. Semakin tinggi clock speed, secara umum prosesor akan bekerja lebih cepat.